Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 TPB 10 ingin mempresentasikan mengenai penerapan gaya Lorentz pada kapal sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. 6 anggota dari kelompok 9 terdiri dari Saya Alvina Nurkhaira dari program studi Teknik Biomedis. saya Andini Ainia Zahra dari program studi Teknik Biomedis. Saya Hendri dari program studi Teknik Elektro. Saya Sarlina Purba dari program studi Teknik Biomedis. Saya Timotius Prayoga dari program studi Teknik Elektro. Saya Wulan Regina Pramudia dari program studi Teknik Sistem Energi. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu nih, apa sih itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gabungan dari dua gaya, yaitu gaya magnetik dan gaya elektrik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz adalah gaya yang bergerak karena arus listrik oleh sebuah muatan yang berada di dalam suatu medan magnet. Gaya magnetik dapat timbul karena adanya penghantar arus listrik di dalam medan magnet. Untuk sejarah dari gaya Lorentz itu sendiri ialah gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Hendrik Anton Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Kemudian, dia berhasil menemukan temuan baru yang dikenal dengan sebutan gaya Lorentz. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang digunakan pada gaya Lorentz. Rumus yang digunakan pada gaya Lorentz adalah F sama dengan I kali L kali B kali sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, I sama dengan kuat arus listrik dalam ampere, L sama dengan panjang kawat dalam meter, B sama dengan kuat medan magnet dalam Tesla, dan theta adalah sudut antara I dan B. Nah, selanjutnya yaitu kaidah tangan kanan. Gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Berikutnya mengenai hubungan gaya Lorentz terhadap prinsip kerja kapal sederhana, yaitu manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah kincir pada kapal dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet. Dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada kincir untuk menggerakkan kincir agar kapal bisa berjalan, yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Untuk alat dan bahan dari pembuatan kapal sederhana yaitu baterai, lem, dinamo, korek api, kawat, baling-baling, styrofoam, cutter, lakban, kabel, dan yang terakhir yaitu kardus. Berikut adalah cara pembuatan kapal sederhana. Siapkan styrofoam, kemudian potong sesuai dengan pola yang telah dibuat. Rekatkan bagian potongan-potongan styrofoam dengan double tip dan tusuk gigi. Pasang dinamo pada ujung bagian kapal. Kemudian rangkai kabel yang telah tersambung dengan baterai ke dinamo. Sambungkan kabel pada saklar. Kemudian susun dan rapihkan rangkaian yang telah dibuat tadi agar ketika kapal berjalan, kabel tidak terputus dari dinamo maupun baterai. Selanjutnya terdapat cara kerja alat. Prinsip kerja pada baling-baling ini berdasarkan cara dinamo yang di dalamnya terdapat kumparan medan magnet, sehingga menghasilkan partikel yang bermuatan listrik. Dalam hal ini, untuk mendapatkan perputaran baling-baling yang lebih cepat, tentunya dibutuhkan tegangan yang kuat pula. Sumber daya yang digunakan yaitu baterai. Selanjutnya terdapat dinamo, yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
Energi gerak yang dihasilkan dipengaruhi beberapa hal seperti jumlah lilitan daripada suatu kumparan. Semakin banyak lilitan juga akan semakin mempercepat perputaran daripada baling-balingnya. Sehingga faktor yang mempengaruhi perputaran baling seperti yang sudah disebutkan, teknik dan bahan dari pembuatan alat percobaan tersebut harus diperhatikan agar hambatan atau kegagalan dapat terminimalisir dan alat dapat bekerja dengan sempurna. Selanjutnya saran pengembangan. 1. Dapat dikembangkan lagi dengan adanya pengontrol arah dan kecepatan. Kedua, menggunakan bahan yang lebih baik agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Ketiga, menggunakan teknologi pendeteksi saat dekat dengan pembatas agar alat otomatis berbelok. Keempat, dapat dimodifikasi menjadi kapal mainan yang lebih baik lagi dengan variasi yang lebih menarik dan modern. Sekian presentasi RBL dari kelompok 9. Semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan. Terima kasih.